bendi-bendi yang sudah berjajar rapi yang siap mengantarkan para wisatawan menuju sejumlah lokasi wisata yang ada di sekitar Bukit Tinggi. Dan sepertinya bendi juga menjadi salah satu alat transportasi favorit bagi warga lokal. Selamat pagi, Pak. Ya, sudah siap mengantarkan penumpang? Saya rencananya mau ke Lubang Jepang. Kira-kira dari sini berapa lama ya, Pak? Seperempat jam lah, Bu. Seperempat jam atau 15 menit ya? Oke, berarti ya tidak cukup jauh lah ya. Oke, kalau begitu. Tamasya di Bukit Tinggi belum berakhir. Sekarang saya melanjutkan perjalanan ke Lubang Jepang. Saya sengaja memilih naik bendi agar suasana wisata Bukit Tinggi lebih terasa. Nah, di ujung sana itu jembatan Limau, padahal asli Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi memang kota dengan segudang keindahan alam, budaya, dan sejarah. Lubang Jepang salah satunya. Lorong bawah tanah yang pada masa lampau digunakan sebagai ruang pertahanan serdadu Jepang ini sekarang dijadikan sebagai objek wisata andalan Sumatera Barat. Letak Lubang Jepang cukup strategis, yaitu di areal Taman Panorama searah dengan Ngarai Sianok. Filthy sound, spoken word, underground. We are. Ini dia Lubang Jepang. Pintu yang tadi saya lalui sebenarnya bukan pintu utama dari Lubang Jepang ini, melainkan dahulu digunakan oleh tentara Jepang sebagai lubang pengintaian. Jarak yang akan kita tempuh kurang lebih 1,5 kilometer. Tapi saya tidak sendiri karena saya sudah janjian dengan seorang guide lokal yang akan memandu perjalanan kita. Kira-kira ada di mana ya? Mas, nah itu dia. Mas Robi. Pak Catri. Ya, kita gimana nih? Selamat sore. Kita gimana nih jadinya nih? Kepisah gini. Bisa lewat sini, bisa lewat situ? Iya, sebenarnya Mbak lewat kiri ya. Jadi karena saya mandunya, jadi kita bisa jalan sebelah kanan supaya lebih enak ceritanya. Oke, iya. Jadi nggak apa-apa ya bersebelahan? Nggak apa-apa. Oke, Silakan, kita bisa Mbak. mulai aja. Ya. Jadi ini kita lihat bentuk fisiknya dulu ya. Jadi kalau Lubang Jepang ini sebenarnya yang kita lewatin sekarang ini nggak asli lagi, Mbak. Jadi orisinil dahulunya dia nggak ada semen, nggak ada besi, juga nggak ada elektriknya. Jadi kalau asli dahulu itu hanya terdiri dari tanah cadas biasa saja. Tanah cadas. Iya. Nanti Mbak Catrinya masih bisa lihat yang orisinil itu terletak di emergency exit yang pertama. Oke. Itu masih ditinggalin yang Karena aslinya. perjalanan kita masih jauh Iya. ya. Oke, lanjut. Dan juga ini sebenarnya untuk inovasi ya. Akhirnya sampai di dasar, ya betul ya, dasar Ini lubang udah ini ya. rata semuanya nih Pak. Jadi kemana kita jalan nantinya ada tangga lagi, ada turunan lagi. Udah rata semua. Rata semua. Iya. Sepanjang berapa meter sampai kita ketemu lubang yang pertama, lubang amunisi tadi? Kurang lebih 20 meter. 20 meter. Setelah menuruni tangga sejauh 64 meter, posisi kita berada di kedalaman 40 meter di bawah permukaan jalan. Pemandangan pertama yang ditemui adalah ruang penyimpanan amunisi. Ada beberapa ruang amunisi yang dibuat Jepang saat itu. Rencananya di ruangan-ruangan itu akan dibangun fasilitas pendukung wisata, seperti mini teater dan museum yang berkaitan dengan sejarah penjajahan Jepang di Tanah Minang. Ini kita akan ketemu dengan lubang apa nih, Mas? Ini cuma satu di sebelah kiri. Kalau terowongan yang ini digunakan dahulunya sebagai emergency exit yang pertama, Mbak Di Cakri. ujung sana ada lubang kecil, Iya, itu pintu kan- emergency exit. Iya, itu kan bisa lihat cahaya. Berarti dia itu nembus ya. Nembus langsung ke jurang. Dengan curam ke bawahnya ada 60 meter lagi. Wow, Jadi 60 meter. ini digunakan oleh tentara Jepang. Kalau seandainya tempat ini dikepung oleh tentara sekutu, mereka bisa menyelamatkan diri melalui pintu ini. Lepas ke hutan, otomatis untuk ditangkap pun mereka akan sulit dahulunya. Tingginya sendiri sepertinya sengaja dibuat terbatas ya. Pasti ada maksudnya bukan? Betul, betul. Inilah versi asli dari lubang Jepang yang saya ceritakan pertama tadi. Jadi lubang Jepang ini dahulunya paling tinggi itu hanya 1 meter 80 cm. Jadi kenapa dia bikin sependek ini? Jadi kalau seandainya pun lubang ini diserbu oleh sekutu, otomatis bule-bule itu buat negakkan kepala mereka nggak bakalan bisa. Oke. Gimana mau nembakin? Disesuaikan dengan tubuh orang Jepang. Iya. Makin masuk ke dalam, lorong bertambah dingin dan lembab. Namun, perjalanan melintasi lorong ini belum selesai. Nah, kita sudah sampai dari ujung
level yang flat tadi itu kurang lebih 70 meter ya Mas ya? Sampai pertigaan di sini. Sampai ke pertigaan. Iya, ini banyak simpang nih. Kesana kemana, ini kemana, kesana kemana? Ya, kalau kita lihat ya dari ujung yang terang sampai ke ujung atas sana itu ada 15 buah terowongan lagi. 15 terowongan lagi, ya. Yang mana kalau posisi kita berdiri sekarang itu baru sampai di sentralnya lubang Jepang, di tengah-tengah lubang Jepang. Yang mana kalau kita balik vertikal ke atas, saat ini berdirinya bukan di bawah taman panorama lagi. Oke. Itu ada tulisan ruang sidang ya? Iya. Meninggalkan area penjara dan dapur, kita kembali melewati lorong untuk menuju pintu keluar. Di lorong terakhir yang dilewati, kita bisa melihat sisa-sisa dinding asli lubang Jepang yang berasal dari batu cadas. Uniknya, dinding ini terlihat bergelombang dengan ukuran yang teratur. Ternyata bentuk dinding ini sengaja dibuat untuk meredam suara atau echo agar tidak terdengar keluar. Halo! Beda ya, nggak ada echo-nya ya. Halo! Tak terasa, 45 menit berlalu. Perjalanan menyusuri lubang Jepang sepanjang 1,47 km berakhir juga. Selesai mengeksplorasi lubang Jepang yang penuh sejarah, sekarang saya kembali akan melanjutkan perjalanan menuju Ngarai Sihanouk, sebuah lembah dengan ketinggian sekitar 100 meter yang juga menjadi salah satu ikon kota Bukit Tinggi. Dan melalui tangga ini sudah disediakan untuk para wisatawan menuju Taman Panorama untuk bisa melihat Ngarai Sihanouk lebih jelas lagi melalui Menara Pantau. Ngarai Sihanouk yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter. Ngarai ini merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang yang dikenal dengan sebutan Patahan Semangkuk. Nah, bagi yang gemar trekking, Ngarai Sihanouk tepat dijadikan pilihan lokasi. Tapi bagi wisatawan yang hanya ingin menikmati pemandangan indah Ngarai sambil menikmati semilir angin, kita bisa menikmati pemandangan Ngarai Sihanouk secara menyeluruh dari Menara Pantau di Taman Panorama. Selanjutnya, dari Ngarai Sihanouk di Bukit Tinggi, kita menuju Danau Maninjau. Ini di sela-sela pasir gitu? Iya. Udah luar nih. Kalian udah pada lapar belum? Bu, masak pensi Bu, ada kakak yang mencoba